Assalamualaikum, hai semua. Lagi hujan-hujan gini, kayaknya enak ya kalau makan goyong sambil nyeruput cukoknya yang pedes-pedes seger. Oke lah, ini saya bikin goyong ala The Papa's Kitchen dengan tekstur yang lebih kering ya, moms. Jadi awet, gak mudah basi, kalaupun gak habis dimakan hari itu juga. Perpaduan cuko dengan irisan cabai rawit hijaunya bikin goyong ini makin menggugah selera. Apalagi dinikmati pas cuaca dingin begini. Goyong versi kering ini bisa dinikmati juga tanpa cuko ya, moms. Jadi semacam cemilan gorengan renyah gitu. Tapi disantap dengan cuko tentu lebih mantap lagi. Yang pasti bumbu ngohyongnya ini bikin goyong ini makin luar biasa lezat toh. Yuk kita simak aja tutorial bikinnya. Langkah pertama siapkan bubuk ngohyong. Saya mau bikin bubuk ngohyongnya sendiri aja ya moms. Ini ada cengkeh, ada pekak, jintan, kayu manis bubuk, dan lada bubuk. Semua bahan ini saya blender sampai halus. Kalau udah di blender, sekarang ambil 1/4 sendok teh aja buat dicampurkan pada isian goyongnya. Selanjutnya saya mau blender bakso sapi. Ini baksonya ada 25 butir ya moms. Baksonya ini mau saya blender barengan sama ayam. Ini dia ayamnya ada 155 gram. Jadi saya banyakin baksonya. Kalau kalian mau banyakin di ayamnya juga silakan ya. Nah, ini dia hasilnya. Jadi ngeblender bakso dan ayamnya jangan terlalu halus ya, moms. Segini aja cukup. Oke, lanjut ya. Tambahkan 3 butir telur ayam dan kemudian tambahkan bumbu-bumbu yang lainnya, yaitu bubuk ngohyong yang tadi udah saya blender dan juga kaldu ayam, kaldu sapi, dan lada bubuknya. Lalu diaduk sampai merata. Saya aduk pakai tangan aja ya, moms, biar lebih rata. Selanjutnya tambahkan irisan bawang daun. Ini dari 2 tangkai ya. Satu tangkai itu ada banyak helai daunnya moms, antara 5 atau 6 helai gitu ya. Selanjutnya tambahkan 5 sendok makan tepung terigu dan 1 sendok makan minyak wijen. Wah, stok minyaknya habis nih moms. Tapi tetap ya di resep saya masukin, karena minyak wijen ini pengaruhnya besar banget, bikin makanannya jadi lebih enak dan wangi. Aroma makanan Cinanya tuh bener-bener rasa banget kalau pakai minyak wijen. Selanjutnya aduk sampai semua bahannya benar-benar tercampur rata. Oh ya, jangan sampai lupa nih, masukin juga campuran bawang putih cincang. Ini bawang putihnya cukup dari 2 siung aja ya. 2 siung ini pakainya yang ukuran sedang ya moms. Kalau terlalu banyak juga nanti wanginya terlalu over. Setelah bikin isian, langkah selanjutnya saya mau bikin kulitnya ya moms. Kalau goyong biasanya pakai kulit kembang tahu, tapi ini saya bikin kulit yang versi ekonomis. Ini yang lagi saya aduk ini 3 butir telur, 5 sendok makan minyak goreng, dan 1/4 garam. Lalu tambahkan 500 ml air suhu ruang, tuangkan tepung terigu yang sudah saya campur dengan sedikit tapioka. Supaya adonan tepungnya halus gak bergerindil, sebaiknya sebelum diolah disaring dulu kayak gini ya moms. Nah, jadinya kayak gini ya moms. Sekarang siapkan teflon dan olesi dengan sedikit margarin. Tuangkan 1 centong adonan kulit dalam keadaan wajan panas, tapi api kompornya harus mati ya moms. Lalu putar-putar kayak gini sampai adonan menyebar dan lebih tipis. Tambahkan lagi 1 centong dan putar-putar lagi sampai adonannya melebar kayak gini. Sekarang nyalakan kompornya dan biarkan adonan mengental hingga setengah matang dan gak lengket lagi di wajan. Nah, ini udah siap diangkat ya moms. Nah, jadinya kayak gini ya moms, lalu semua kulitnya disusun memanjang. Sekarang kita mulai menuangkan isian goyong di atas permukaan kulit dan selanjutnya ikuti prosesnya seperti di video ya moms, jangan di skip.
Nah, ini udah selesai digulung ya, Moms. Jadi posisinya ini gulungannya memanjang kayak ular. Sekarang mau dipotong-potong ya. Oh iya, kalau mau dapetin potongan yang lebih rapi, sebaiknya sebelum dipotong-potong pendek, masukkan dulu ke freezer sekitar 20-30 menit supaya ngeset kulit dan isiannya. Jadi pas waktu nanti dipotong itu nggak akan berantakan. Ini saya potong dulu jadi 4 potongan besar ya. Kalau mau disimpan dulu di freezer, potongannya harus besar-besar ya, Moms. Atau kalau mau disimpan langsung panjang gini juga boleh kalau kulkasnya muat. Oke, biarkan dulu di kulkas sekitar 20-30 menit ya, Moms. Sambil nunggu goyong mentahnya ngeset, sekarang kita bikin dulu cukoknya ya, Moms. Siapkan 500 ml air putih, lalu tambahkan 2 siung bawang putih yang dicincang, lalu tambahkan 110 gram gula aren atau gula merah yang udah diiris-iris kayak gini. Pada proses ini juga tambahkan 3 butir asam kandis atau bisa juga pakai asam jawa 5 butir. Tambahkan juga 1 sendok makan gula pasir, setengah sendok makan kaldu sapi atau kaldu ayam bubuk, dan 3 tetes cuka. Oke, cukoknya udah matang nih, Mams. Semua bahan cuko udah tercampur rata dan airnya udah sedikit menyusut. Sekarang biarkan dingin sementara kita mau cek dulu goyongnya di freezer. Nah, ini goyongnya udah lebih kokoh ya strukturnya. Sekarang kita potong-potong kecil ya. Karena ini diameternya cukup besar, jadi saya mau potongnya agak tipis ya supaya nanti lebih garing hasilnya. Nah, ini udah siap digoreng ya, goyong mentahnya. Sekarang goreng menggunakan minyak panas yang banyak. Jangan lupa dibalik-balik ya, biar matangnya merata. Oke, udah matang nih goyongnya. Alhamdulillah ya, ini hasilnya bagus banget. Ini saya bikin yang versi kering ya, Moms. Jadi tekstur kulitnya renyah dan isiannya juga lebih kering. Dan ini awet disimpan sampai besok loh kalau nggak habis sehari. Ini kalian kalau mau bikin yang nggak terlalu kering bisa dikurangi aja durasi menggorengnya ya. Kalau ini kulitnya lebih coklat, tapi kalau yang nggak terlalu kering kulitnya itu lebih cenderung kuning ya. Untuk penyajiannya bisa dibikin 2 versi ya, Moms. Pertama disajikan bersama cuko tapi terpisah. Jadi ini kayak gorengan gitu ya, terus pas dimakannya tinggal dicelupin ke cukonya aja. Versi keduanya disajikan dengan menyatukan cukoknya langsung dengan goyong gorengnya. Lalu taburi irisan cabai rawit hijau dan kalau suka bisa juga ditambahkan dengan irisan daun bawang. Nah, begini hasilnya, Moms. Kalau kalian suka yang mana? Dipisah atau disatukan dengan cukonya? Ah, saya suka semuanya. Yang manapun pasti lezat banget. Oke deh, Moms, kalau gitu selamat mencoba ya. Dingin-dingin gini, enak nih makan goyong anget-anget. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.